Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 28 November 2023 bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek permukiman padat penduduk di kawasan Percuseituan Kabupaten Deli Serdang yang kerap menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Permukiman padat penduduk yang digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan ini berada di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percuseituan, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Saat masuk ke perkampungan, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara karena sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. Polisi yang sudah mengepung perkampungan akhirnya berhasil menangkap 4 pengedar, 1 diantaranya wanita, berikut beberapa paket sabu-sabu siap edar. Selanjutnya polisi kembali menyusuri perkampungan dan berhasil menangkap seorang bandar narkoba berinisial NA yang berpura-pura tidur di dalam rumahnya. Ketika menangkap NA, polisi harus memanjat area plafon rumahnya karena NA membuang puluhan paket sabu seberat 51 gram melalui plafon kamar mandinya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebut pihaknya juga dihalang-halangi keluarga ketika hendak membawa pelaku masuk ke dalam mobil. Kita berhasil mengamankan dan menangkap 5 orang, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Di mana kelima orang ini perannya 4 orang sebagai pengedar ataupun pengecer. Namun saat kami berhasil mengamankan 1 orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah Percuseituan ini. Kita berhasil mengamankan kurang lebih 50 gram ini terdiri dari beberapa paket-paket kecil dan ada beberapa paket yang lumayan besar atau dalam satu kemasannya itu kurang lebih 10 gram. Polisi kini tengah menelusuri keberadaan pemasok narkoba kepada pelaku yang beberapa diantaranya identitasnya sudah diketahui. Petugas kepolisian akan terus melakukan pengawasan ekstra mengingat peredaran narkoba di perkampungan ini masih terjadi meskipun penggerebekan sudah berulang kali dilakukan. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap seorang pelaku inisial LDS yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Saat ini polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku LDS sebelumnya memposting video yang diduga melakukan ujaran kebencian terkait konflik Palestina-Israel. Unggahan pelaku ini pun sempat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tidak butuh waktu lama, usai viral pelaku LDS langsung tertangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan pelaku yang berprofesi sebagai supir truk di Provinsi Papua Barat ini membuat video tersebut di kawasan rumahnya di Kabupaten Toba di sebuah warung kopi. Selain memeriksa tersangka, polisi juga sudah memeriksa 5 saksi mata dan menyita handphone pelaku sebagai barang bukti. Pelaku saudara LDS sudah kita amankan dari Polres Toba, Polres Toba yang kemarin melakukan pengamanan di sana dan kemudian kita bawa ke Polda Sumatera Utara tadi pagi dan kita akan proses lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel polisi. Truk pengangkut 30 ton minyak CPO menabrak 2 truk angkut kontainer di Jalan Tol Belmerah yang sedang parkir hingga menelan korban jiwa tewas Senin sore, dan dalam peristiwa ini diduga supir truk mengantuk.
Tabrakan beruntun antara truk pengangkut 30 ton CPO menabrak dua truk kontainer yang sedang berhenti tanpa ada memberikan tanda terjadi di kawasan Jalan Tol Belmera, Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Akibat dari kejadian tersebut, satu orang atas nama Joshua Simanjuntak, supir truk tangki dengan BK 9437EN, tewas di tempat dengan kondisi kaki kanan dan kiri mengalami patah dan robek dengan tubuh terjepit di bagian kepala truk. Sedangkan dua orang lainnya atas nama Simon Manurung merupakan kernet truk tangki mengalami luka robek pada kaki kiri dan kening. Kedua korban laka lantas kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Belawan. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP Pitor Gultom mengatakan kecelakaan terjadi diduga supir tangki mengantuk dalam berkendara menabrak truk kontainer yang berhenti. Untuk sementara informasi dari saksi-saksi bahwa mobil tangki kemungkinan kurang hati-hati atau supir mengantuk. Nabrak kontainer ya? Iya, Sedang parkir berarti? Iya, sedang parkir. Berarti satu meninggal Iya, tempat? satu supir tangki meninggal dunia. Untuk informasi sementara. Kini petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyidikan tabrakan beruntun dengan memeriksa sejumlah saksi. Ya, diduga akibat hubungan arus pendek listrik, ruko berlantai 2 di Jalan Danau Singkara, Kecamatan Medan Barat nyaris hangus terbakar. Dalam peristiwa ini seorang penghuni rumah mengalami luka bakar. Kepulan asap tebal membumbung dari satu unit rumah toko berlantai 2 kemarin siang. Api yang pertama kali terlihat dari kamar di lantai 2 dengan cepat menyambar kasur dan menimbulkan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengalami kesulitan karena sempitnya akses jalan dan tebalnya asap yang mengepul di dalam ruangan. Petugas pemadam pun harus menggunakan masker oksigen dan memecah jendela kaca untuk dapat menembus titik api dan melakukan proses pemadaman. Setelah menurunkan 3 unit mobil pemadam, petugas berhasil menjinakkan api sejam kemudian. Pemilik rumah mengalami luka bakar saat hendak menyelamatkan barang dari dalam rumah. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Di dalam kamar itu sudah kumpulan asap yang tebal, mengingat yang teranam 5 itu kamar spring bed. Apa bang? Sudah awal dari listrik. Listrik ya? Ya, pemirsa, mari kita ikuti info pilihan rakyat. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan melarang partai politik ataupun calon legislatif untuk memasang alat peraga kampanye atau APK di 13 ruas jalan di Kota Medan. Karena jalan tersebut terdapat kantor pemerintahan, rumah dinas, ataupun sekolah. Memasuki masa kampanye pemilihan calon anggota legislatif dan presiden pada 28 November hingga 10 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan melarang 13 ruas jalan di Kota Medan dipasang alat peraga kampanye atau APK. Ke-13 ruas jalan tersebut yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Imam Bonjol, Jalan Wali Kota, Pengadilan Kejaksaan, Jalan Letjen Suprapto, Balai Kota, Pulau Pinang, Bukit Barisan, Jalan Stasiun, dan Jalan Raden Saleh. Ketua KPUD Kota Medan Mutia Atika menyebut dilarangnya pemasangan APK lantaran jalan tersebut terdapat kantor-kantor pemerintahan, rumah dinas maupun sekolah. Mutia menyebut pelanggaran pemasangan
Maksud kami pelarangan pemasangan ini sudah disosialisasikan oleh KPUD Medan kepada 18 partai politik. Mutia menegaskan bahwa KPUD Medan akan menurunkan paksa baliho-baliho caleg jika dipasang di ruas jalan yang sudah dilarang dan akan menyerahkan ke Bawaslu Kota Medan. Medan itu sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai macam stakeholder, termasuk mengundang partai politik yang 18 partai untuk melakukan koordinasi terkait dengan titik-titik jalan atau titik-titik tempat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam memasang APK, alat peraga kampanye. Mulai besok APK bagi para caleg sudah bisa dipasang, tentunya dengan melihat atau memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam sebuah surat keputusan KPU Kota Medan. Ya, pemirsa, KPUD Serdang Bedagai memetakan tingkat kerawanan seperti pendistribusian logistik di desa yang terisolir, isu SARA serta politik uang pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang mengatakan KPU selaku penyelenggara telah siap dalam pelaksanaan pemilu 2024. Namun upaya pemetaan tingkat kerawanan perlu dilakukan untuk langkah antisipasi setiap kegiatan tahapan pemilu. Saat ini KPUD Sergai mengkhawatirkan pendistribusian logistik pada musim penghujan, di mana letak geografis Serdang Serdang Bedagai dikelilingi perkebunan swasta ataupun milik PTPN sehingga banyak jalan yang licin serta terjal. Hal tersebut menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu. Untuk itu perlu pertimbangan yang matang dalam pendistribusiannya. Di samping itu KPUD Sergai juga memetakan terkait isu SARA walaupun saat ini belum ada indikasi namun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan parpol untuk tidak terlibat isu tersebut. Terkait politik uang, KPU bersama dengan Bawaslu, TNI, Polri, dan Parpol peserta pemilu untuk berkompetisi secara sehat dan beradu gagasan sehingga pemilu di tahun 2024 ini minim politik uang. Ya, kekhawatiran kita adalah pertama ini musim penghujan, jadi nanti ada kaitannya dengan distribusi logistik ke kecamatan sampai ke desa nanti. Ya, kita khawatir nanti ya jalan-jalan yang tergenang atau rusak, terutama daerah-daerah yang melintasi daerah-daerah jalan perkebunan. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, gelombang aksi bela Palestina terus terjadi di berbagai wilayah, tak terkecuali di Kota Medan, Sumatera Utara. Gelombang aksi bela Palestina kian masif setelah Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Keprihatinan terhadap situasi di Gaza, Palestina kian bertambah seiring masifnya penyerangan Israel ke wilayah tersebut. Ribuan massa menggelar long march sembari melakukan orasi dengan menyusuri jalan Sisingamangaraja. Selain long march, massa aksi juga turut menyuarakan aksi pemboikotan terhadap beberapa produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Salah seorang peserta aksi, Nur Huda, mengatakan yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah peperangan melainkan genosida atau penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Sebab dirinya menyebutkan Israel tetap melakukan penyerangan meski ada banyak anak-anak berusia balita yang menjadi korban. Dirinya berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah konkret dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina sebab kian hari penyerangan yang dilakukan oleh Israel semakin mengabaikan aspek kemanusiaan di Gaza, Palestina. Saya sedih melihat mereka karena saya mempunyai seorang anak kecil. Hilangkan semua kesedihan mereka. Semoga mereka segera bebas dari serangan Israel. Allah Akbar.
Aksi bela Palestina ini juga dilakukan dengan penggalangan dana dan menyuarakan Israel Hamas segera melaksanakan gencatan senjata secara permanen demi kemanusiaan. Informasi selanjutnya pemirsa, pemeliharaan jalan nasional yang mengalami kerusakan parah di kota Gunung Sitoli terus dilakukan untuk memperlancar aktivitas lalu lintas dan perekonomian masyarakat di Kepulauan Nias. Salah satu ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan parah berada di Jalan Diponegoro dan Komplek Terminal Lama Kota Gunung Sitoli. Kondisi ini kerap dikeluhkan warga dan pengguna jalan yang setiap hari melintas. Untuk memperbaiki kerusakan jalan ini, pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara tahun ini melakukan pemeliharaan dengan pengaspalan hot mix. Aktivitas pembangunan jalan nasional ini dilaksanakan pada malam hari guna menghindari kepadatan volume kendaraan pada siang hari. Pejabat pembuat komitmen PPK 3,5 Balai Besar Penanganan Jalan Nasional Theophilus Ginting mengatakan pemeliharaan infrastruktur jalan ini untuk memperlancar arus lalu lintas yang sempat terganggu. Dan kondisi jalan saat ini dalam kondisi yang rusak, dan untuk itulah kita hadir untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perbaikan jalan. Jadi diharapkan nanti setelah adanya perbaikan jalan ini, maka perekonomian kawasan sekitar Jalan Diponegoro, khususnya di dekat terminal lama Gunung Sitoli, ini dapat kembali menjadi kondisi baik. Balai Besar Penanganan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara juga melakukan perbaikan jalan sepanjang 110 km penghubung kota Gunung Sitoli dengan Kelurahan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, termasuk perbaikan dan pembangunan parit serta tembok penahan tanah yang pengerjaannya diharapkan selesai akhir Desember 2023. Polres Serdang Bedagai bersama wartawan bersinergi berkomitmen menciptakan Kamtibmas kondusif sehingga masyarakat serta pembangunan berjalan dengan aman dan damai. Sinergitas Kamtibmas kondusif dilakukan jurnalis unit Polres Sergai bersama dengan PLT Kasih Humas Polres dalam ngopi bareng di salah satu kafe di Serdang Bedagai. Sinergitas dan kolaborasi kemitraan yang saat ini terjalin dengan baik terus dilanjutkan terutama dari segi pemberitaan program kerja Polri dalam melayani masyarakat. Ibtu Edward Sidauruk sebagai PLT Kasih Humas mengatakan pentingnya peranan wartawan dalam menjalankan profesinya mendukung Polri menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Berbagai masukan dari kawan-kawan media terutama pembahasan pemberitaan tentang kinerja Polres yang saat ini sedang berjalan. Di samping itu di tahun politik ini Polres berharap peran serta media dalam menyampaikan pemberitaan yang produktif dan mampu menyejukkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, sangat diperlukan untuk mendinginkan suhu politik yang ada berjalan jelang pelaksanaan pemilu 2024 akan datang. Hal serupa juga disampaikan Ketua Jurnalis Unit Polres Sugiono, berharap kemitraan ini terus terjalin dan berharap komunikasi dua arah terjalin sehingga tercipta karya jurnalis yang seimbang dalam setiap kegiatan Polres yang presisi. Terkait Harkamtibmas, pelayanan kepada masyarakat supaya bisa lebih cepat tersampaikan berita ini kepada masyarakat Serdang Bedagai. Jadi sinergitas ini sangat dibutuhkan, koordinasi kebersamaan kekompakan ini harus tetap dijaga sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita hari ini sudah berkumpul Kopi Morning bersama Polres Serdang Bedagai. Ya, kami selaku pengurusan JUPS berharap menjalin kemitraan terus ditingkatkan, kekompakan agar untuk sebagai jurnalis harus produk jurnalistik harus ditingkatkan gitu. Oh ya. Ya pemirsa, berikut mari kita ikuti informasi lintas Andalas.
Informasi dari Provinsi Bengkulu, pemirsa, jelang pemilihan umum 2024, Polres Rejang Lebong meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui unit kecil lengkap atau UKL. UKL dilaksanakan pada setiap Sabtu malam di seputaran Kota Curug. Unit kecil lengkap merupakan program pemeliharaan Kamtipmas yang melibatkan seluruh satuan fungsi di Polres Rejang Lebong. Kegiatan UKL juga didukung jajaran Polsek sebagai kegiatan imbangan. Kabag SDM Polres Rejang Lebong selaku perwira koordinator AKP Jarkoni menerangkan, kegiatan UKL telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan akan terus dilakukan hingga pelaksanaan pemilu. Tugas-tugasnya ya melayani masyarakat di persimpangan di 18 titik yang kita jaga malam ini. Sementara Kasat Binmas Polres Rejang Lebong selaku perwira pengendali UKL Ibtu Jumipan menyebut selain bertujuan mencegah tindak pidana curat-curas dan curanmor, dalam pelaksanaan UKL juga dilaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang menyasar para pejalan kaki dan pertokoan. Mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga keamanan. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tahapan pemilu sudah masa tahapan kampanye dan mengingatkan lagi pada tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pencoblosan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, permintaan arang batok kelapa di Kota Bengkulu saat ini semakin tinggi. Para pelaku usaha mengatakan bisnis arang kelapa sangat potensial dan menjanjikan. Usaha arang batok kelapa menjadi salah satu usaha yang ternyata cukup menjanjikan. Apalagi pelaku usaha arang masih bisa dihitung dengan jari di Kota Bengkulu. Ujang Liantoni, salah seorang pelaku usaha arang batok kelapa, mengatakan jumlah permintaan di Bengkulu cukup tinggi. Dalam sehari, ia bisa menerima permintaan hingga 30 kg arang. Namun usaha rumahan yang ia geluti dalam sehari baru mampu memproduksi 20 kg arang karena keterbatasan sumber daya. Menurut Ujang, di pasar lokal, arang sangat dibutuhkan industri kuliner, seperti kuliner sate, ayam bakar, ikan bakar, dan lainnya. Sementara itu proses pembuatan arang batok kelapa cukup mudah. Batok kelapa yang sudah kering dan bersih dari serabut cukup dibakar di dalam tong besi. Biasanya kita jual 60, sekarang pasar lagi menurun ya sekitar 55.000 per karung. Dalam sehari itu biasanya kita mampu produksi berapa karung, Pak? Produksi di kira-kira rumahan ya? Ya, kalau untuk rumahan, skala rumahan seperti kita ini sekitar 6 sampai 7 karung lah. Jadi, per hari. Per hari. Tapi kalau misalnya lagi ada pesanan banyak itu mampu berapa? Banyak, mampu sampai kadang-kadang 15 sampai 10 kita per harinya. 10 sampai 15 karung berarti maksimalnya ya, Pak ya. Meski permintaan banyak, namun ada kendala khususnya produksi arang. Asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran bisa mengganggu warga sekitar, sehingga tempat pembuatan arang batok kelapa harus jauh dari pemukiman penduduk. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.